Anak laki-laki ini diam-diam menaruh telepon genggam di saku kakeknya saat pemakaman. Setelah kakeknya dimakamkan, anak itu sangat merindukan kakeknya hingga tidak tahan dan mengirim pesan singkat kepadanya. Begitu ia meletakkan telepon, tiba-tiba kilat menyambar dan petir menggelegar di luar rumah. Namun ketika anak itu bangun esok harinya dan memeriksa teleponnya, ia terkejut mendapati bahwa kakeknya membalas pesan tersebut. Namun pesan itu hanya berisi huruf-huruf aneh, seolah ditulis dengan kode sandi rahasia. Karena ketakutan, ia segera turun dan memberitahu ayahnya, bersikeras bahwa kakeknya mungkin belum meninggal. Tetapi ayahnya tidak mempercayainya, menganggap anaknya berbicara sembarangan jika sang ayah melihat pesan dari kakek. Ia menjelaskan bahwa hal itu mungkin hanya gangguan telekomunikasi. Melihat anaknya masih tidak percaya, sang ayah menambahkan bahwa dokter forensik telah melakukan autopsi pada jenazah dan kakeknya meninggal karena serangan jantung mendadak. Namun hal itu tidak menghapus keraguan anak tersebut karena huruf-huruf itu merupakan kode sandi rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan kakeknya. Maka ia pergi ke makam kakeknya dan melakukan suatu hal berani. Ia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon kakeknya, lalu berbaring di tanah sambil mendengarkan dengan saksama yang mengejutkannya. Nada dering yang familiar terdengar dari dalam makam. Ini berarti pesan singkat tadi malam memang dikirim oleh kakeknya, tetapi ia tidak mengerti mengapa kakeknya tidak menjawab panggilan jika masih hidup. Lalu ia pergi ke villa kakeknya dengan harapan dapat melakukan penyelidikan menyeluruh, tetapi tidak menemukan petunjuk yang berguna. Ia hanya dapat menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa itu mungkin banner-banner gangguan telekomunikasi. Sebulan berlalu, dan anak itu perlahan melupakan peristiwa tersebut. Hingga pada hari pesta dansa, anak itu menari dengan gadis paling populer.